Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mengakhiri peziarah kita di Fatima ini, kita tutup dengan perayaan Ekaristi. Dan hari ini Tuhan minta kepada para pendengarnya, seperti kita dengar dari bacaan Injil, supaya mereka membuka hati dan pikirannya, sehingga mau menerima sabda Tuhan, mengerti sabda Tuhan, dan akhirnya beriman dan percaya untuk memberi diri bagi keselamatan Tuhan. Itulah yang sebenarnya menjadi panggilan hidup kita. Marilah sebelum dengarkan sabda Tuhan dan rayakan Ekaristi ini dengan segala kerendahan hati, kita hening senak sadari akan kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita akui kita sesali di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun kepadanya. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Intensi misa pada pagi hari ini, mohon penyertaan dan juga bimbingan Tuhan untuk anak Timo Hansen Wijaya dan Jansen Mepan Wijaya. Kiranya Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada kedua anak ini sehingga lancar dalam belajar dan kelak dalam meniti karier hidupnya. Juga mohon istirahat kekal bagi Bapak Paulus Sujianto yang 9 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Ibu Katarina Handayani yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Kita juga mohon berkat Tuhan, terutama untuk usaha bagi Valentin, Sisilia Sri Harjati, Sisilia Dwi Hastuti, dan Rosa Elsa Setiawati. Sebagai ucapan syukur atas selesainya studi dan juga diwisudanya Nanda Louis Satria, kiranya segera mendapatkan pekerjaan. Juga mohon agar Tuhan senantiasa melancarkan rezeki dan memberikan berkat secara khusus sehingga rezeki bisa mengalir dengan lancar. Mohon juga rahmat kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan kesetiaan untuk melayani Tuhan, terutama selama peziarahan ini dan juga nanti setelah selesai peziarahan ini. Juga mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Yohanes Yakobus Wenur yang telah dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Mohon istirahat kekal bagi arwah Dr. Melani Justina, spesialis saraf yang meninggal tanggal 3 Maret kemarin. Kita juga
Mohon agar anak Anastasia Kristina segera Tuhan kirimkan jodoh yang seiman kepadanya. Mohon rahmat kesembuhan bagi Silvi yang sedang menderita sakit, kiranya dengan rahmat kesembuhan ini pulih kesehatannya dan mampu untuk mencintai dan melayani Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk orang-orang yang memohon bantuan doa dari kita, terutama dalam peziarahan ini, di tempat bersejarah ini. Kita hening sejenak. Kita satukan dengan doa gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, Kitab Kedua Raja-Raja. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, "Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengarnya Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikiriminya lah sepesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan papar sungai-sungai Damsit lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia memedamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu.' Demikianlah sabda Tuhan." Mazmur tanggapan, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Anda?" Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhanku dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung.
tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di akhir peziarah di tempat yang bersejarah ini, kita diundang dan diajak Tuhan untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya kita membuka diri bagi kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkarya dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang sangat sederhana. Seringkali Tuhan juga sampaikan kehendak-Nya kepada kita melalui orang-orang sederhana. Sebagaimana kita simak dalam bacaan pertama, bagaimana Naaman yang mau meminta kesembuhan dari Allah Israel yang difasilitasi oleh Elisa. Apa yang terjadi? Ketika Naaman sampai di tempat itu, justru Elisa tidak menemui Naaman, melainkan menyuruh hambanya supaya ia mandi di sungai Yordan, di sungai di Israel sebanyak 7 kali. Naaman tersinggung. Sebagai pejabat militer datang, tidak dihormati, tidak ditemui. Tetapi hamba-hamba prajurit-prajurit dari Naaman justru sadarkan, engkau kalau disuruh hamba Allah untuk lakukan yang berat, yang sulit engkau lakukan. Ini engkau hanya diminta untuk lakukan hal yang sederhana, mandi 7 kali di sungai Yordan. Akhirnya Naaman lakukan itu, menerima nasihat dari prajurit-prajuritnya dan memperoleh kesembuhan. Kemudian datang kepada Elisa dan mempersembahkan persembahan yang telah dia siapkan. Yesus hari ini juga meminta kepada kita semua, karena Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Maka Yesus katakan bahwa mereka menolak karena tahu keluarga dari Yesus. Maka Yesus katakan, di zaman Elia tidak ada seorang pun yang ditolong, seorang Israel pun yang ditolong, kecuali seorang janda dari Sarfat. Demikian juga di zaman Elisa, tidak ada seorang pun di Israel yang sakit kusta yang ditolong, selain Naaman orang Syria itu. Mereka marah dan menghalau Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam peziarah kita diajak untuk mau sungguh semakin membuka hati dan pikiran kita akan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang di balik itu Tuhan punya kehendak. Tuhan inginkan kita ini tetap beriman dan lakukan sesuatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Maka marilah kita bersama memohon berkat Tuhan, agar kita dirahmati semangat kerendahan hati, sehingga kita boleh senantiasa bersemangat untuk mencintai dan melayani Tuhan. Boleh juga terlibat dalam karya keselamatan Tuhan, boleh juga untuk ikut dalam karya penggalaan dan hadirkan Tuhan yang menyelamatkan di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan gereja kita, dan di tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita siapkan persembahan. Semesta sebab dari kemurahan kami siapkan dari sebuah makhluk dan usaha manusia. Terpujilah Tuhan, bersihkanlah aku dari segala dosa, Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Setia, semoga roti dan anggur yang tersedia di altar-Mu ini Engkau sucikan menjadi penghapus dosa-dosa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak, ya Bapa, kami wartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peziarah Santa Perawan Maria di Fatima ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan mengembangkan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama dengan mereka dan dengan suka hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atasmu. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, mereka yang kami doakan pada pagi hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, dalam perjamuan kudus ini Engkau telah menyatukan kami sebagai satu saudara. Semoga dalam hidup bersama, kami semakin terbuka untuk membangun persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga semua bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Saudara sekalian, seluruh kegiatanmu peziarahan, secara khusus pada hari ini, senantiasa dinaungi, dibimbing, dan dicurai berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.